Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks yang ada di HTML dan juga teks yang semantik yang memudahkan kita untuk saling memahami antara satu programmer dengan programmer yang lain. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mempelajari teks lagi dan teks ini adalah yang berkaitan dengan form dan validation atau untuk memvalidasi form. Jadi untuk tagnya sendiri form untuk melakukan form itu biasanya kita menggunakan form dan juga input. Jadi ada tag form dan juga input. Tagnya seperti ini. Jadi sederhana saja, kita langsung coba aja ya. Teman-teman bisa buka lagi Visual Studio Code-nya, kemudian buat file HTML baru. Nah, di sini kita akan ketikkan form. Oh ya, di sini dari element juga ada option, ada get dan post. Untuk get dan post ini nanti kita akan bahas lagi nanti di video-video ke depan. Jadi teman-teman di sini bisa pilih langsung aja yang post. Maksudnya yang defaultnya aja yang kosongan. Nah, oke, jadi untuk formnya sendiri sederhana seperti ini. Kemudian kita bisa mulai dengan input-inputnya. Jadi kita buat sederhana dulu. Misal input. Nah, dia type text, kita save. Nah, di sini dia akan muncul sebuah inputan di sini. Kita bisa masukkan inputan di dalamnya. Nah, oke. Kemudian biasanya pada saat input ada input, kita bisa kasih keterangan ini tuh untuk input apa. Misal email atau password ataupun nama. Misal untuk nama, nah kita bisa tambahkan di bagian atas label. Nah, di sini ada for. Kemudian di sini misal nama. Kita save dulu. Nah, dia hasilnya akan ada di samping. Nah, ada baiknya untuk for di sini kita isi dengan ID. Jadi untuk input di sini kita bisa kasih ID. Jadi ID itu semacam penanda sesuai dengan namanya ID identitas. Nah, jadi ID di sini kita kasih misal input ini itu digunakan untuk name. Kita masukkan nama gitu. Kita juga bisa kasih name. Jadi nama dari inputnya di sini misal name. Nah, kemudian di for ini kita bisa mengikuti kita bisa mengikuti langsung dari name di sini. Ini misalnya kita masukkan name. Nah, supaya apa? Supaya label di sini itu jelas. Label ini untuk labeling yang mana? Oh, yang ini. Gitu. Nah, kemudian di sini name fungsinya itu tidak hanya untuk ini, tapi juga bisa digunakan nanti pada saat kita handling hasil dari formnya. Jadi pada saat formnya sudah diisi, kemudian disubmit, nah nanti di server kita bisa menggunakan name di sini untuk mendapatkan value-value atau apa yang diisi oleh user di sini gitu. Tapi itu kita bahas di video-video lain, bukan di video yang ini. Oke, jadi kita sudah punya form sederhana di sini ada nama. Nah, kita bisa juga kasih titik dari sini. Nah, jadi nama titik dua. Kemudian, jadi itu untuk yang sederhana. Jadi kita sudah bisa membuat form yang sederhana. Jadi kita hanya butuh label dan juga input. Nah, untuk inputnya sendiri ada bermacam-macam. Jadi teman-teman tahu juga kayak misal kita mau memasukkan password, kan kita tidak mungkin memasukkannya ada tulisannya. Nah, di sini kita bisa rubah kayak gini. Kita misal buat baru ya. Di sini for password. Nah, di sini kita password. Kita input. Nah, type-nya kita rubah. Jadi password. Oh, sorry. Password. Word. Nah, kemudian di sini untuk namanya, name untuk kita bisa pakai password, ID bisa ditulis, tapi untuk saat ini kita hapus. Nah, di sini nanti dia ada muncul di samping ya. Kalau ini dia di samping. Nah, password kita ketik, dia akan bentuknya titik-titik-titik lagi, bukan teksnya gitu. Jadi kita rubah type-nya yang tadinya type-nya teks kita rubah jadi password. Oh ya, di sini mungkin teman-teman notice kenapa dia posisinya ke samping gitu. Padahal yang di video-video sebelumnya dia ke bawah. Itu lagi-lagi kita akan bahas di video terkait CSS ataupun styling. Nah, tapi untuk saat ini teman-teman bisa ikuti saja kita buat div. Jadi pada dasarnya untuk membuat setiap ini nantinya kita letakkan di tiap-tiap div. Jadi kayak kita kelompokkan gitu. Supaya mereka posisinya ada di dia jadinya di atas dan bawah.
Kenapa div itu bisa membuat dia di atas dan di bawah? Lagi-lagi nanti akan dibahas di video styling nantinya. Oke, jadi kita sudah membuat untuk nama dan juga password. Oh ya, tapi sebelumnya eh, sebelum password biasanya kita harus input email. Nah, sama kita akan buat dulu div, kemudian ada label email. Di sini kita masukkan email. Nah, untuk email juga sama, input type-nya kita rubah jadi email, karena dia juga ada email. Di sini kita masukkan email, hapus. Oke, nah di sini untuk email mungkin kelihatannya nggak ada bedanya, tapi ini nanti akan berpengaruh pada bagian validasi. Oke, jadi biasanya umumnya ada ini ya. Terus di akhir, di bagian akhir itu ada nanti yang namanya submit. Nah, semacam tombol submit. Nah, untuk tombolnya sendiri kita bisa menggunakan input. Nah, type-nya kita rubah jadi submit. Nah, terus kemudian kita kasih value, misal submit gitu. Nah, jadi dia akan mengisi form untuk mengirimkan formnya. Nah, submit di sini tuh untuk bagian isi tulisan itu. Jadi misal value kita ganti kirim, nah dia berubah jadi kirim. Oke, jadi ini untuk form sederhana. Jadi kita sudah ada nama, email, dan juga password. Sebetulnya ada input-input yang lain. Jadi mungkin kalau misal teman-teman perhatikan, pada saat kita ketik input, di sini ada contoh pilihan banyak banget. Jadi ada input button, kemudian ada checkbox, color, date, date time, email, file, hidden, number, password, dan lain-lain. Oke, kita coba dulu ya. Misal jadi kita ketik input, nah untuk type-nya kita rubah number. Jadi yang tadi itu adalah tipe. Jadi teman-teman bisa type, kemudian teman-teman tekan CTRL spasi. Nah, di sini akan ditampilkan list yang bisa kita isi di bagian type-nya, tipenya. Oke, misal kita contoh tadi number. Nah, kemudian kita save. Nah, di sini ada nomor. Nah, di sini dia akan angka. Kita bisa memasukkan berbagai macam angka di 1, 2, 3 ataupun ini. Jadi jumlah gitu. Dan di sini juga ada semacam tanda, jadi kita bisa klik ke atas ataupun ke bawah sampai minus. Nah, itu untuk number. Kemudian ada juga yang lain, misal date. Date. Oke, mungkin kita buat agak persatik juga ya. Jadi kita gunakan div juga, misal sini misal date. Oh, sorry. Number dan label number, name-nya number. Save. Oke, jadi sorry. Oh, belum ada ya. Number. Oke, save. Nah, di sini ada nomornya. Oke, nah kemudian tadi yang ada yang date, nah nanti dia akan memunculkan box yang isinya kita bisa pilih tanggal. Kemudian ada juga input yang lain. Jadi teman-teman bisa explore juga di sini ada date, date time, kemudian ada color. Kemudian jadi teman-teman bisa pilih warna juga di sini menggunakan type color seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas yang namanya validation. Jadi validation itu pada saat user akan mengirimkan, kita akan ngecek dulu apakah data yang user masukkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem yang kita buat. Jadi, oke, kita langsung ambil contoh juga di sini email. Nah, misalkan di sini nama, kemudian email. Misal kita masukkan, misal kita masukkan bukan email bentuknya, jadi misal nama, kemudian password. Nah, pada saat kita klik kirim, nah di sini akan muncul notifikasi please include add in the email address karena tipe di sini itu bukan email seperti itu. Jadi kita harus memasukkan ada add-nya untuk menerangkan bahwa ini email gitu. Jadi itu validasinya. Baru kita bisa kirim gitu. Nah, kemudian juga ada validasi-validasi yang lain sebagai contoh di bagian password. Kita masukkan nah di sini ada min length dan max length. Jadi panjangnya, misal min length-nya 8. Kita save.
seperti yang teman-teman tahu, biasanya untuk uh, di number itu kan di password tuh password minimal 8 gitu. Nah, pada saat kita masukkan misal kurang, kita kirim, dia akan ada notifikasi please lengthen this text to 8 karena kamu baru pakai 2. Nah, jadi kita dikasih user dikasih peringatan, oh baru 2 padahal minimal 8 gitu. Di sini juga ada untuk yang max, jadi maksimal itu berapa juga ada. Kemudian untuk number, kita bisa menentukan nilai minimumnya. Jadi misal minimumnya adalah 0, kita save. Nah, di bagian number, kita tidak bisa mengganti nomornya jadi minus lagi. Nah, pada saat kita kirim, nah value must be greater than or equal to 0. Jadi, kita dikasih tahu, oh nilainya tuh harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Jadi, ada min dan juga ada max, misal maxnya 100 gitu. Nah, di sini jadinya kita hanya mentok di angka 0 dan juga maksimalnya kita hanya bisa sampai di angka 100. Nah, gitu. Jadi itu untuk validasi validasi. Oh ya, ada satu lagi yang namanya required. Jadi required kita hanya perlu ketika required kita save. Nah, jadi required itu dibutuhkan. Jadi field ini tidak bisa kosong. Jadi misalkan kita isi semua nih. Sini misalkan tadi 8 tuh. Kemudian di sini nomor misal 3 kita kirim. Nah, di sini akan muncul please sorry. Oke, intinya please fill out gitu. Jadi kita harus isi karena di sini kita kasih required. Jadi user tidak bisa mengabaikan inputan nama di sini gitu. Oke, jadi itu saja untuk kali ini untuk form dan juga validasinya. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana caranya membuat form, kemudian memberikan juga validation di situ sehingga user mengisi dengan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem kita nantinya seperti itu. Di video selanjutnya nanti kita akan mempelajari lagi lebih lanjut eh, tipe-tipe input apa saja yang kita bisa lakukan. Kita tadi sudah mempelajari type, type text, kemudian ada email, password, dan juga number. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenai radio button, checkbox, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat di video selanjutnya ya. Terima kasih.